Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Si Kucing. Kali ini gue ada cerita horor tentang hilang lebih dari 40 hari 40 malam ya. Ya oke, langsung aja. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014. Gue lupa bulannya. Gue cerita ini sebelum uang gue ini hilang ya. Jadi cerita ini adalah cerita kisah nyata dari nyokapnya kakak gue dengan nama Uwa Dedi ya. Nah, memang Uwa gue ini suka banget dengan kebersihan. Contohnya aja, misalnya kalau gue bangun tidur, gue gosok gigi doang, terus gue langsung mau makan tuh dia udah pasti marah-marah ke gue. Karena dia orangnya nggak suka ngeliat orang tuh jorok gitu. Ya gue harus nurutin semua kata-kata dia. Ya itu memang buat kebaikan gue juga. Gitu. Dia galak karena memang semua ada sebabnya gitu. Ya mungkin juga karena gue nakal orangnya. Kalau kita nurut pun ya Uwa Dedi pasti baik kok. Jadi ya suka nganggap kita semua tuh kayak anaknya. Sayangnya uang gue itu udah gak kerja kayak dulu lagi di bagian neropongin helikopter buat bikin jalan tol gitu. Apa sih bagiannya gue lupa deh gitu namanya pokoknya. Jadi dia kegiatannya hanya di rumah aja sekarang. Main bulu tangkis, main Nintendo, kadang suka jemput gue buat lebaran di Bandung. Karena gue kan tinggalnya di Bogor, jadi dia suka jemput gue gitu di Bogor. Sebelum ada jalan tol Cipularang, pasti bisnya lewat jalur puncak. Jalur puncak kan berbelok-belok tuh, bikin pusing, muntah lah pokoknya gue. Tapi gue diurusin tuh sama uwa gue. Semua orang di lingkungan dekat uwa gue pasti bilang uwa gue tuh orangnya agak galak. Ya, oke, di tahun 2013 kakak gue yang cowok tuh nikah. Dan nikahnya tuh ada hiburan dangdutnya. Uwa gue nih ikut-ikutan gitu, minum-minuman sama temen-temennya kakak gue ini. Ya oke, bahasanya kita bilang mabok lah ya. Terus joget-joget dong dia, pokoknya happy lah. Pokoknya happy banget lah dia. Sampai selesai kembali dan uang gue pun ke Bandung gitu. Belum ada yang rame lah pokoknya. Kalau keluarga gue masih baik-baik aja, belum ada yang ngebahas tentang uang gue ini. Jadi rumah nenek gue sama uang gue ini tuh sebelah-sebelahan ya. Nah semenjak beres kakak gue nikah tuh, pas balik ke Bandung dia mulai jadi agak sedikit agak aneh. Dia jadi jorok, terus jarang mandi, rumahnya juga jadi acak-acakan. Ya pokoknya bukan dia banget lah. Kami sekeluarga juga bingung dan mulai ngomongin dia gitu. Kok dia jadi jorok ya sekarang? Jarang mandi. Ya pokoknya bertanya kenapa jadi kayak gitu. Rumahnya juga jadi kayak kapal pecah, sholatnya juga jadi acak-acakan. Ya pokoknya yang tadi gue bilang gitu, bukan jadi dia banget. Tapi pikirannya masih normal, kalau diajak ngobrol juga masih bisa nyambung. Hebatnya lagi dia ke Bogor pakai motor dan surat-suratnya nggak ada gitu. Gokil gak sih? Kok bisa ya gitu wah gue? Apa kabarnya di jalan? Emang nggak tegang ya kalau ada polisi gitu? Gue sangat nggak nyangka banget pas denger kabar dari mamang gue itu kalau Wadedi motornya nggak ada surat-suratnya. Namanya juga mamang gue, ya mungkin agak lebay ya cerita ke gue. Wah gue di Bogor nggak nyampe seminggu dia udah balik lagi ke Bandung. Pas balik nyokap gue pun membuka perbincangan masalah wah gue ini. Gue pun nanya, ma kenapa Wadedi kayak gitu ya sekarang? Hebat ya nggak bawa surat-surat gitu bisa sampai sini. Jadi wah gue itu dari Bandung lewat jalur Cianjur terus lewat puncak sampailah ke Bogor. Nyokap gue pun jawab gitu, ya nggak tahu mama juga kenapa jadi gitu dia sekarang. Nyokap gue ngelamun mikirin kakaknya kenapa jadi kayak gitu. Berubah banget dari yang sukanya kebersihan, sholatnya juga kenceng kok jadi kayak gitu sekarang. Perubahan itu makin hari, makin bulan, makin berubah drastis banget. Saudara-saudaranya di Bandung tuh suka ngasih tahu soal tingkah laku gue yang makin berubah. Dari yang jarang pakai baju, tapi celana celana yang mah pakai, terus makan bubur tapi ditumpahin mulu. Ya rambutnya udah gondrong dan acak-acakan. Kalau disuruh mandi, ya pasti marah-marah. Dan normalnya ngejawabnya, tapi ya gitu. Kenapa ya nggak kayak dulu lagi. Jadi kayak kelihatan kayak orang stres gitu. Disebut stres sih, gue mau bilang malah enggak ya, malah kalau pas dia dibilang stres terus malah marah-marah. Ya tapi memang kelakuannya kayak orang stres. Nenek gue mah banyak-banyak ngedoain aja ngeliat tingkah laku wah gue yang kayak gitu.
Ada yang bilang uwe gue dikasih daun kecubung pas di hajatan kakak gue waktu itu. Yang nggak tahu gue kan kecubung itu apaan, ya gue cek aja dong di Google tuh apa sih daun kecubung. Yang gue baca di Google itu, daun kecubung dikenal sebagai tanaman yang berefek negatif. Keluarga gue yang di Bandung liatnya suka kesel sendiri gitu. Karena tingkah lakunya yang makin aneh, makannya yang banyak. Kata bibi gue kalau lihat makannya kayak orang nggak makan 2 bulan gitu, lahap banget gitu. Dan pada akhir tahun 2014 ya, gue lupa deh bulan apa. Nah, gue nih pergi ninggalin rumah. Ya kata tetangga gue, lihat ada yang nyamper gitu. Maksudnya ada yang nyamperin dia gitu ke rumahnya. Terus gue ini berangkat dalam keadaan pakai celana pendek, terus nggak pakai baju. Nenek gue tuh nggak tahu gitu kalau Dedi ini nih nggak ada di rumah. Disangka nenek gue sih, Dedi itu lagi tidur di rumahnya. Nah, udah seminggu kejadian gue nggak ada itu, atau pas disamperin orang terus pergi itu, nenek gue baru nanya-nanya ke saudara-saudaranya yang lain. Terus nenek gue nanya, kemana sih Dedi? Kok nggak makan di rumah? Hati seorang ibu ke anaknya pasti gelisah lah ya. Apalagi udah seminggu nggak ketemu gitu. Disaut lah sama mamang gue nih, namanya Mang Kuntara. Berbisik tapi dia ngomongnya tuh agak pelan gitu. Si A nggak ada nek. Udah seminggu memang nggak pulang. Nggak tahu sih kemana. Udah ditanya ke teman-temannya juga pada nggak tahu. Nenek gue sedih, terus nangis sambil manggil nama uwa gue nih. Semua saudara gue juga pada sibuk nyariin. Ya pada zaman itu medsos kan belum kenceng kayak sekarang ya, maksudnya belum seeksis banget kayak sekarang. Dan bibi gue dibantu saudara-saudaranya dan temennya juga yang bisa gitu, yang bisa dalam hal goib ya atau mistis gitu, dibantuin cari ceritanya pakai cara goib. Mang Kuntara ini juga nyari nih ke semua penjuru Ranca Ekek, terus Ujung Berung, Majalaya dan Cibiru. Sedih sih nggak ada kemajuan. Kata bibi gue, uwa gue melalang buana, ya nggak tahu sih kemana gitu. Dan ada yang bilang juga uwa gue tidur di kuburan. Ya pokoknya banyak banget isu-isu aneh lah yang kedengeran gitu. Dan akhirnya sampai kapan gitu ya, bulan apa gue nggak tahu deh, nggak ingat, udah lupa. Uwa gue ini ditemuin gitu sama Mang Kuntara sambil nangis pas lihat Dede. Dan Mang Kuntara pun bilang gitu, wah kemana aja, ayo kita pulang ayo. Gue tuh udah kayak orang linglung gitu, kayak orang bingung gitu. Dia malah bengong pas ditanya kayak gitu. Bengong, terus pas disuruh naik ke motor dia malah jalan. Ditarik sama Mang Kuntara terus dibantu naik ke motor dong. Itu pas Mang Kuntara naik ke motor tuh kayak kerasa berat banget gitu pas dengar cerita dari Mang Kuntara. Katanya motor itu kayak dinaikin lebih dari 5 orang gitu. Ya gue nggak tahu di lebay atau gimana ya. Sepanjang jalan Dedi tuh ngoceh gitu, kayak orang ngoceh tuh kayak suka kayak orang halu gitu, ngomong ngalor ngidul. Di motor pun mamang gue nih hampir nangis gitu meski banyak yang lihat itu. Itu gelang karet di tangan dan di kakinya banyak banget sampai rumah. Semua orang pun nangis gitu. Ya cerita ini sebenarnya ada sedikit miss-nya, tapi kejadian yang terjadi sama uwa gue ini tuh nggak tahu ya. Maksudnya pas dia pulang dari acara nikahan kakak gue nih, sifatnya berubah gitu, terus juga hilang lebih dari 40 hari. Ya itu cerita dari yang diadopsi dari cerita kisah nyata ya, yang hilang selama 40 hari 40 malam.